Selamat pagi semua. Hari ini juga akan menunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan fungsi dalam C programming. Sebelum itu, kita coba ulang kaji dulu. Ada 3 benda yang perlu kita pahami dan kita perlu ingat kita boleh menggunakan fungsi. Yang pertama itu adalah apa yang kita panggil sebagai fungsi prototype. Yang kedua adalah fungsi definisi. Dan yang ketiga adalah fungsi pemanggil. Ketiga-tiga komponen fungsi ini perlu ada dalam suatu program sekiranya kita mau menggunakannya dengan betul. Baiklah, fungsi prototype. Apabila kita mau menggunakan suatu fungsi, kita perlu istiharkan dahulu dalam program kita, yang mana kita akan letakkannya itu selepas sahaja sharp include stdio.h. Contohnya pada screen kamu ini, kamu boleh lihat saya akan meletakkannya pada line yang ke-7, dan katakanlah kita menggunakan satu fungsi yang bernama kira luas, dan luas yang dikira ini adalah untuk mengira luas segi 4. Untuk mendapatkan luas segi 4, kita perlukan 2 nilai, yaitu panjang dan lebar. Dan kita mau juga fungsi ini adalah satu fungsi yang mana dia boleh menerima nilai daripada fungsi main, dan dia boleh mengembalikan nilai semula kepada si main. Jadi kalau kita mau fungsi kita itu berfungsi, maka di dalam prototype kita perlu memberikan satu jenis data yang perlu dipulangkan, yaitu contohnya kita menggunakan float ataupun integer. Dalam case ini saya menggunakan float, dan nama fungsi yang akan saya gunakan adalah kira luas segi 4. Dan fungsi ini akan menerima 2 nilai, yaitu berjenis integer daripada fungsi main, int, mewakili panjang dan juga lebar. Untuk sinteks bagi penulisan prototype ini, kita hanya perlu meletakkan statement ini, di mana bagian yang pertama adalah jenis data untuk fungsi ini, bagian yang kedua adalah nama fungsi itu sendiri, dan yang bagian yang ketiga adalah apakah nilai yang akan diterima daripada fungsi main. Oke. Jadi kemudian kita akan membuat fungsi definisi. Fungsi definisi ini biasanya kita akan letak dia di bawah ataupun selepas fungsi main. Dan biasanya kita akan men-type semula jenis data, nama pemboleh ubah, nama fungsi itu sendiri, dan di sini pula adalah kita meletakkan jenis data beserta dengan pemboleh ubah yang diterima daripada fungsi main. Dan biasanya fungsi definisi ini adalah keterangan penuh mengenai fungsi itu sendiri. Oke. Jadi untuk mengira luas segi 4 tepat, segi 4 kita perlukan nilai X dan Y. Dan kedua-dua nilai ini nanti kita akan kira, dan akan ada satu pemboleh ubah yang akan menerima hasil kiraan itu. Contohnya, saya akan beri nama satu pemboleh ubah yang bernama float luas segi 4. Dan luas segi 4 ini kita boleh selesaikan dia dengan menggunakan formula X didarab dengan Y. Bermakna selepas ini kita sudah dapat nilai luas segi 4, dan luas segi 4 ini perlu kita kembalikan ke main. So kita perlu satu lagi statement, return luas segi 4. Maka
Bermula daripada line 17 sampai line yang ke-24 ini bila dipanggil sebagai fungsi definisi. Jelas? Harap semua dapat tangkap, kalau tidak boleh ulang balik video. Oke, yang atas ni saya coba labelkan dahulu fungsi prototype. Oke, bagaimana pula fungsi pemanggil? Fungsi pemanggil cirinya adalah dia harus berada di fungsi main. Oke, fungsi main. Jadi, sebelum kita boleh memanggil fungsi ini, kita perlu buat satu permintaan dulu kepada pengguna supaya nilai-nilai yang diperlukan sebelum fungsi boleh dipanggil itu kita sudah peroleh terlebih dahulu. Sebab kita mau dapatkan nilai panjang dan lebar, maka kita perlu request dulu daripada pengguna. Makanya kita akan meminta printf masukkan panjang dan disusuli dengan scanf. Itu kita mengesan atau mengecam nilai yang dimasukkan. Karena dia adalah integer, maka kita akan pengecam %d dan kita akan alamatkan ini kepada panjang. Oke, tapi kalau kita perasan kita belum lagi mengisytiharkan panjang ini, maka perlu dimasukkan di sini int panjang. Terusnya kita akan minta sekali lagi untuk masukkan lebar. Dan kita akan scanf sekali lagi menggunakan %d dan alamatkan dia kepada lebar. Kita tambah lagi di sini lebar. Baiklah. Dan untuk mendapatkan luas segi 4, maka kita perlu memanggil fungsi yang atas ini. Kita tidak perlu lagi menaip semua ini. Kita hanya perlu masukkan di sini kira luas segi 4 dan masukkan pemberi ubah panjang dan masukkan pemberi ubah lebar. Dengan cara ini, kita sebenarnya sedang memanggil fungsi kira luas. Kita sedang memanggil fungsi definisi dengan menghantar nilai kepada fungsi definisi, yaitu panjang dan lebar. Oke, perhatikan. Pemberi ubah panjang ini nanti dia akan pas ke X, pemberi ubah lebarnya akan pas ke Y. Oke, jadi sekali lagi luas segi 4 ini kalau kita perasan belum lagi diisytiharkan dalam fungsi main, maka di sini kita perlu tambah lagi luas segi 4. So, kita telah selesai lebih kurang 90%. Tinggal lagi, apabila kita sudah mulai memanggil fungsi itu dengan menggunakan pemberi ubah panjang dan lebar ini, telah dihantar ke fungsi definisi. Fungsi definisi ini akan buat pengiraan, dan akhirnya dia akan dapat luas segi 4. Dan luas segi 4 ini yang akan dia perlu hantar kembali ke sini. Oke, jadi bila sudah dihantar, maka tinggal lagi tugasan kita seterusnya adalah mencetak luas segi 4 sama dengan kita isytiharkan di sini adalah float, maka di sini bukan lagi, tapi di sini adalah float segi 4 ya. Di sini kita akan gunakan %.2f. Kenapa 2f? Sebab kita mau ada 2 tempat. Dan ini akan merujuk kepada luas segi 4. Nah, dengan ini selesailah suatu fungsi yang lengkap, program yang lengkap yang melibatkan 3 perkara. Oke, yaitu yang sekali lagi saya ulang, fungsi prototype line ke-7.
Line ke-20 ini adalah fungsi pemanggil. Fungsi pemanggil. Dan line 29 sehingga line yang ke-30, line yang ke-29 sampai ke-36 itu adalah fungsi definisi. Apabila kita coba uji lari, panjang masukkan 10 dan kita masukkan 20. Jawaban yang kita sepatutnya dapat adalah 10 darab 20 adalah 200.00. Oke. Dengan itu lengkaplah sudah fungsi ataupun keterangan atau penerangan tentang fungsi. Jika ada persoalan atau tidak paham, adalah mainkan semula video ini sekerap yang mungkin untuk pemahaman. Jika tidak boleh berhubung